Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini walaupun diguyur hujan ya, tapi kita diberi sehat oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amalan yang membawa kita menghadap Allah husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mari kita kaji surat 6 di ayat 108. Ayat itu Allah berpesan jangan ada di antara kita orang-orang yang beriman melalui Nabi Muhammad SAW menghina atau mengejek sesembahan selain Islam. Kalau mereka menyembah selain Allah, biarlah, tidak usah diejek. Ini dipesan oleh Allah, tidak boleh. Apa sebabnya? Masalahnya kalau mereka itu sesembahannya diejek oleh orang-orang yang beriman, mereka akan membalas ejekan yang lebih dahsyat kepada Tuhan yang disembah oleh orang yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ masalahnya. Karena itu sampai terjemahkan surat 6 di ayat 108. Moga. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Gak boleh. Janganlah itu berarti tidak boleh. Tidak boleh memaki sembahan selain Allah. Tak boleh dimaki, dicaci maki ya tidak oleh. Apa sebabnya? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Niku masalahnya. Nanti saling mengolok, nggak berhenti kamu. Kalau yang diolok kita nggak ada masalah, tapi kalau Tuhan kita yang diolok, nggak akan berhenti. Akhirnya Allah yang berkuasa di alam ini, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita ini, menjadi olok-olok mereka. Kita tidak memaki saja, sudah banyak kartun yang mengejek Islam. Itu enggak memaki,
Bagaimana kalau kita memaki? Kalau kita mencaci maki agama apa yang disembah oleh mereka, semakin dahsyat. Ini Allah menyatakan jangan. Lanjut. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Nah ini, setiap umat itu dijadikan oleh Allah menganggap baik yang dilakukan itu. Jadi kalau bahasa saya, wong Hindu itu menyembah patung Hindu. Itu benar menurut orang Hindu. Orang Buddha menyembah patung Buddhisme. Itu benar menurut orang Buddha. Jadi setiap umat yang mereka punya keyakinan itu merasa benar. Memang dijadikan oleh Allah seperti itu. Orang yang seneng atau percaya dengan Nyai Roro Kidul itu bicaranya tentang Nyai Roro Kidul saja. Setiap kali tindakan, setiap kali berbicara itu mesti dihubungkan dengan Nyai Roro Kidul, dan itu merasa benar, tidak merasa salah. Memang dijadikan oleh Allah seperti itu. Nah, endingnya Pak Bu, Allah menyatakan begini. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Nah, nanti kembali semuanya kepada Allah. Wong Islam balik kepada Allah, orang Hindu balik kepada Allah, orang Buddha kembali kepada Allah, orang Konghucu dan agama-agama yang lain. Orangnya kalau sudah mati kembali kepada Allah. Lah setelah kembali terus ya Allah ngeten. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, terus diberitahukan, kilo biyen pekerjaanmu, kilo yang kamu perbuat dulu. Sedangkan ada yang benar, di sana ada benar salah, salah mbak bener toh. Sing bener ini kamu tergolong salah, ini salah melebu di ruangan yang salah, Pak Bu. Itu namanya pengadilan nanti. Di dunia dibebaskan oleh Allah, dibebaskan, tidak dipaksa oleh Allah. Kon nyembah Allah ya silakan, kamu tidak menyembah Allah, kufur kepada Allah ya silakan. Kamu jadi orang yang munafik ya silakan. Artinya tidak ada paksaan. Beragama itu tidak ada paksaan, Bang. Di surat Al-Baqarah itu kan disebutkan ini, la ikroha fiddin. Surat Al-Baqarah. Kalau ayat kursi itu ayat berapa, Bang? 200? Oh, 80. Berapa? $260. Berapa? Di situ disebutkan berapa? Oke, 260. Berapa?
Kok gak pakai cetoh suarane. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu di sini itu 255, di 256 la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Kami terjemahkan surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Oh, ini loh Pak Bu. Masuki agama Islam itu ndak ada paksaan. Karepmu mlebu Islam ya karepmu, gak mlebu Islam ya karepmu. Kon ibadah ya karepmu, enggak ibadah ya terserah kamu. Dibebaskan oleh Allah, artinya suruh milih hidup itu. Karena sudah dijelaskan oleh Allah, ini yang benar, ini yang salah. Makanya ayat itu begini, bunyinya gini. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Lanjut. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oh, ada jalan benar, ada jalan sesat. Itu sudah jelas. Sudah ada jalan benar, ada jalan sesat. Jangan kayak milih, kita tinggal milih, Bapak. Jalan yang benar itu jalan yang mengikuti Al-Quran. Jalan yang sesat itu jalan yang keluar dari Al-Quran. Itu jalan yang sesat. Sudah ditunjukkan oleh Allah. Pilih, silakan kamu milih. Lanjut. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Nah, kalau ingkar pada tauhid artinya tidak menyembah tauhid, tapi beriman kepada Allah. Terus ya Allah ngeten. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kalau mereka itu berpegang pada buhul atau tali Allah, artinya menyembah Allah, tidak akan putus. Tapi kalau percaya kepada tauhid, kalau percaya pada tauhid terus menyembah tauhid, itu sama dengan orang tenggelam di sungai. Orang tenggelam di sungai, walaupun di situ ada rumput, Bapak. Ada rumput segegem gini. Rumput itu bisa bertahan kan kalau dipegang? Bagi orang yang tenggelam nggak bisa kan? Akan dipegang, Pak Bu. Walaupun itu rumput dipegang begini, walaupun rumputnya ikut tenggelam, tapi dipegang, Pak. Itu kalau menyembah selain Allah, artinya kepada tauhid. Tauhid itu ya bisa orang takut tidak kepada Allah, kepada penguasa. Lah penguasa itu jenenge tauhid. Orang minta rezeki kepada orang yang telah mati. Lah sing dimintai itu jenenge tauhid, ngoten. Bukan kepada Allah.
Ini yang pertama. Yang kedua di surat Al-Kahfi surat 18 di ayat 29 itu Allah menyebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yuwasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sa sarab wa sa'at murtafaqah. Apa terjemahkan? Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah niki lho. Sing jenenge bener iku dari Allah, artinya dari Quran. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar. Ngoten. Dari Allah itu ya dari Quran ini, Bapak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian Quran membicarakan tentang sesuatu, itu benar, gak salah. Kalau orang itu mengikuti Al-Quran hidupnya, berarti mengikuti jalan benar. Yang benar itu datang dari Allah. Sekarang Allah menyatakan begini, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Gak ada paksaan kan? Kalau kepingin beriman, silakan beriman. Sebaliknya, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Gak dipaksa oleh Allah. Kalau kamu kepingin kafir, ya silakan kamu kafir. Cuma kalau kamu kafir itu tergolong orang zalim. Sedangkan Allah menyatakan begini, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka. Kalau mereka itu zalim, disediakan neraka. Sedangkan neraka itu siksanya adalah, terus ya Allah katakan, yang gejolaknya mengepung mereka. Mengepung. Orang di neraka itu Pak Bu, ya minta makan, ya minta minum. Kalau minta makan diberi makanan dari duri, namanya zakum. Kalau dimakan tidak bisa masuk, tapi begitu masuk ususnya amburadul, pecah hancur semuanya. Sudah badannya gosong hancur, perutnya amburadul. Kalau minta makanan diberi zakum. Kalau minta minum, lanjut. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Bapak. Air itu kan seperti ini, tapi ini asalnya dari besi, yang dibuat bangunan itu, dipanaskan menjadi cair. Setelah jadi cair, diberikan pada orang tadi yang di neraka itu, yaswil wujuh, hancur wajahnya. Itu kalau mereka itu memilih kafir. Karena itu Bapak sekalian, di ayat ini Allah menyatakan, jangan kamu memaki sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Kalau kamu jadi orang beriman, mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi mereka gak dipaksa oleh Allah. Kongon Islam pun ndak, kongon iman ya ndak. Makanya kalau mereka itu memilih tidak iman, jangan dicaci maki. Ibnu Katsir memberikan pernyataan dalam tafsirnya itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
melarang Rasulnya. Artinya kalau melarang Rasulnya itu ya melarang kita juga. Kita itu umatnya Rasul. Dan orang-orang yang beriman memaki sesembahan orang-orang musyrik dilarang oleh Allah. Sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, mencaci maki tapi ada maslahatnya, walaupun ada maslahatnya Pak. Tapi yang menyembah itu kan tersinggung, walaupun ada maslahatnya. Hanya saja akan mengakibatkan mafsadat, artinya menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada itu, daripada maslahat. Jadi maslahatnya dibanding dengan mafsadatnya lebih besar mafsadatnya, lebih besar kerusakannya. Kerusakan yang dimaksud ialah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu terhadap Tuhannya orang yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Nanti dicaci maki dengan tidak berpengetahuan. Ayat tadi asbabun nuzulnya itu begini. Dari Ibnu Abbas sehubungan dengan asbabun nuzul ayat ini disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu perkataan ini, hai Muhammad, berhentilah kamu dari mencaci Tuhan-Tuhan kami. Atau kalau tidak berhenti, kami akan balas mencaci maki Tuhan kamu. Maka Allah terus melarang kaum mukmin mencaci berhala-berhala sembahan kaum musyrik. Ayatnya ini faya subbullaha adwan bi ghairi ilmin. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, ngawur. Sebetulnya Rasulullah tidak memaki, tapi mereka merasa dimaki. Rasulullah kan hanya gini, wahai umat manusia, janganlah kamu menyembah patung. Patung itu buatan manusia. Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Hanya Rasulullah menyatakan begitu, sembahlah Allah saja, jangan menyembah patung. Tapi mereka merasa mereka merasa Tuhannya dicaci maki, sehingga mengatakan, kalau kamu tidak berhenti Muhammad mencaci maki Tuhan kami akan balas kamu mencaci maki Tuhan kamu. Ini terus turun ayat ini. Ini sebab turun ayat itu. Yang lain dari hadis Ibnu Abi Hatim dari As-Saddi sehubungan dengan asbabun nuzul tadi. Lamma hadara Aba Thalib mautu qalat Quraisy intaliku falnadkhul ala hadar rajul falna'murhu ayyanha annabna akhi fa inna nastahyi annabtulahu ba'da mautihi fatakulul arabu kana yamna'uhum falamma mata qataluhu. Ini kalau di Indonesia kan, bahwa ketika Abu Thalib diambang kematian, sakit sudah parah, lalu
orang-orang Quraisy itu berkata, mari kita berangkat ke rumahnya orang ini, berangkat ke rumahnya orang ini yang dimaksud Abu Thalib, pamane Rasul. Lalu kita perintahkan dia agar mencegah sinten? Nggih. Agar dia mencegah keponakannya dari kita. Ponakannya Abu Thalib itu ya Rasulullah. Ayo diparani, cek Abu Thalib itu mencegah ponakannya dari kita. Karena sesungguhnya kita benar-benar merasa malu bila membunuh ponakan itu, bunuh Rasul maksudnya. Sesudah dia meninggal dunia. Jadi kalau kita itu malu membunuh Rasul sesudah Abu Thalib itu meninggal dunia, malu kita. Orang-orang Arab akan memberikan komentarnya, nanti kita dikomentari bahwa dahulu Abu Thalib melindunginya di masa masih segar, belum meninggal. Tetapi setelah Abu Thalib meninggal dunia, mereka baru berani membunuhnya. Kalau membunuh Muhammad setelah Abu Thalib meninggal, saiki sebelum Abu Thalib meninggal, ayo dibarani, ngaten. Sebelum meninggal, mumpung belum meninggal, saiki sudah sakit parah, ayo didatangi. Fantolako Abu Sofyan wa Abu Jahal wa Nadru bin Haris wa Umayyah wa Abiyun ibna Khalaf wa Uqbah ibnu Abi Mu'id wa Amru ibnul As wal Aswadu ibnul Bakhtari wa ba'asur rajulan minhum yuqalu lahu Al-Muttalib, nama orang itu. Qalu ista'dan atau ista'din lana ala Abi Thalib. Fa'ata Abu Thalib faqala haula'i masyahuhu qaumika yuridunat dukhla alaika. Fa'adina lahum alaihi fadakhalu alaihi. Maka berangkatlah Abu Sofyan siji, nomor loro Abu Jahal, nomor telu Nadr ibnu Haris, nomor papat Umayyah ibnu Ubay. Keduanya itu anak Khalaf namanya. Uqbah ibnu Abi Mu'id. Kemudian Amr ibnu As dan Al-Aswad ibnu Bukhturi. Orang rombongan itu Pak Bu datang ke rumahnya Abu Thalib ketika Abu Thalib sakit parah. Mereka terlebih dahulu mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka yang dikenal dengan nama Al-Muttalib, namanya Al-Muttalib. Ada orang laki-laki dari kalangan mereka itu namanya Al-Muttalib. Diperintah. Sedangkan wong sak munukae iku mang mulai Abu Sofyan sampai Al-Aswad niku nunggu di luar rumahnya. Kemudian mereka berpesan kepada Al-Muttalib itu, pesannya ini, Muttalib, mintalah izin bagi kami kepada Abu Thalib. Minta izin apa? Agar kami diizinkan masuk untuk menjenguknya.
ketika Abu Thalib sakit parah. Lalu utusan itu Al-Muthalib ini datang menemui Abu Thalib dan berkata kepadanya, mereka adalah para tetua kaummu, wahai Abu Thalib, mereka yang disebut Abu Sofyan dan seterusnya tadi. Mereka itu adalah para tetua kaummu. Mereka ingin menjengukmu, masuk menjenguk panjenengan. Abu Thalib mengizinkan untuk menjenguk dirinya. Lalu mereka masuk menemuinya. Nah, rombongan mlebu bleng nang omahe ke rumahnya Abu Thalib. Apa yang dikatakan? Faqalu, mereka berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, Bapak Thalib, anta kabiruna wa sayyiduna. Wahai Abu Thalib, engkau adalah pembesar dan engkau adalah pemimpin kami. Wa inna Muhammadan qad adzana wa adza alihatana. Sesungguhnya Muhammad itu telah menyakiti kami, kata mereka, dan sembahan-sembahan kami. Soalnya dianggap menuduh, mencaci sembahan mereka. Fa nuhibbu an tad'uwahu fatanhahu an dzikri aliyatina. Maka kami menginginkan agar engkau sudi untuk memanggilnya, memanggil Muhammad, ponakannya itu. Lalu cegahlah dia jangan mengatatai sembahan-sembahan bagi kami. Nuwun tolong, bahasa kita, nuwun tolong Pak Abu Thalib, panjenengan panggil Muhammad, jangan mengatatai tentang sesembahan kami. Itu fada'ahu faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun akan membiarkannya bersama Tuhannya kalau engkau bisa memanggil Muhammad. Nabi SAW akhirnya dipanggil oleh Abu Thalib. Abu Thalib sedang dalam keadaan sakit parah. Dipanggil. Maka Nabi SAW datang, Mbak Bu. Faja'an Nabi SAW. Lalu Rasulullah menyatakan faqala lahu Abu Thalib. Faqala lahu Abu Thalib. Dan Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, haulai qaumuka wa banu ammika. Mereka ini semuanya Abu Sofyan sampai nikau golongan mereka itu dikatakan oleh Abu Thalib, mereka itu adalah kaummu, yang anak-anak pamanmu juga. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma turidun?" Apa yang kalian kehendaki? Karena Rasulullah dipanggil oleh Abu Thalib. Terus tanya pada mereka, "Sekarang apa yang kamu kehendaki?" Qalu, mereka mengatakan, rombongan tadi yang jenguk Abu Thalib itu mengatakan ini, nuridu antada'ana wa alihatana. Mereka itu mengatakan begini, kami menginginkan agar engkau membiarkan kami dan sembahan-sembahan kami. Harapannya seperti itu.
permintaan mereka itu. Walinataka wa ilahaka, maka kami pun akan membiarkan engkau dan Tuhan engkau. Sudah, biarkan kami menyembah apa yang kami sembah, biarkan, gak usah diomong-omong. Lah kamu nanti ya saya biarkan menyembah Tuhanmu. Itu kata mereka, Pak Bu. Lalu qala, Rasulullah menyatakan, qala lahu Abu Thalib, qala berkata kepada Abu Thalib, maka kami pun akan membiarkan kamu. Nabi SAW berkata, bersabda ngeten, ara'aitum in a'taitukum hada, bagaimana pendapatmu, pendapat kalian jika aku menyetujui hal itu? Ya wis, aku setuju, aku setuju membiarkan kamu menyembah patung-patungmu, terus aku menyembah Tuhanku Allah. Kalau aku menyetujui seperti itu, bagaimana menurut pendapatmu? Rasulullah menyatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in a'taitum hada, hal antum mu'tiya kalimatan, apakah kalian akan merajai semua orang Arab? Mu'tiya kalimatan in takallamtum bima malaktum biha Arab wadanat lakum bihal ajam wa adat lakumul haraj. Rasulullah menyatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku menyetujui hal itu? Apakah kalian mau memberiku suatu kalimat yang jika kalian ucapkan kalimat itu niscaya kalian akan merajai semua orang Arab dengannya? Jadi Rasulullah minta ketegasan, dan tunduklah kepada kalian semua orang ajam. Orang ajam itu Arab, tapi yang selain Arab, serta akan membayar upeti kepada kalian. Coba tolong berilah kalimat yang menjadi mereka itu akan tunduk kepadamu. Jaminannya seperti itu. Qala Abu Jahal. Lalu pimpinannya di situ kan ada Abu Sofyan, ada Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, wa abika la a'tainakaha wa asaratan amsaliha, demi ayahmu kami benar-benar akan memberimu 10 kali lipat dari apa yang engkau minta. Abu Jahal itu kan pamane. Wes saiki Muhammad, kamu sekarang minta apa? Misalnya kamu, ini kalau contoh kan, misalnya kamu minta emas 10 gram, nanti akan saya lipatkan menjadi 100 gram, 10 kali lipat. Itu Abu Jahal mengatakan seperti itu. Qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala qulu, kamu semuanya ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan, kamu semuanya ucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'abau was ma'azau, tetapi engkau menolak dan merasa enggan untuk mengucapkannya. Lalu Abu Thalib yang mendengar itu, qala Abu Thalib menyatakan begini,
Ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, karena Abu Thalib itu kan pamannya, sedangkan bapaknya Rasulullah namanya Abdullah, itu kakaknya Abu Thalib. Wahai anak saudaraku, terus si Abu Thalib ngeten, kul huwairoha, katakanlah yang lain. Wahai anak saudaraku, jangan mengatakan, orang-orang disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ojo muni ngono, katakan yang lain saja. Dari yang lain itu ya gak muni ghairallah. Fa in qaumuka qad far'u minha, karena sesungguhnya kaummu merasa kaget dengan ucapan itu. Kalau kamu menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, kaummu kaget, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan mereka itu bukan Allah. Makanya Abu Thalib menyatakan, kaummu kaget kalau kamu mengajak mereka suruh mengucapkan la ilaha illallah. Qala, Rasulullah langsung menjawab ngeten, ya ami, wahai paman, ma ana billadzi aqulu ghairaha. Wahai paman, aku sekali-kali tidak akan mengatakan yang lainnya, tidak akan menyatakan yang lainnya, hatta ya'tu bisamsi fayadauha fi yadi. Saya tidak akan mengatakan yang lainnya, wahai paman, sehingga mereka mendatangkan matahari, lalu mereka letakkan di tanganku. Matahari diambil terus diletakkan tanganku. Walau atau bisamsi fawadauha fi yadi ma qultu ghairaha. Dan seandainya mereka dapat mendatangkan matahari, wahai paman, lalu meletakkan di tanganku ini, aku tetap tidak akan mengatakan yang lainnya, hanya mengatakan la ilaha illallah. Saya suruh mereka mengatakan la ilallah. Artinya begini, paman, kalau mereka itu sampai bisa mendatangkan matahari diletakkan di tangan saya tidak akan mengatakan yang lainnya, tetap saya akan mengatakan la ilaha illallah kepada mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu turun ayat ini, Pak Bu. Dan Abu Thalib waktu ini kan belum meninggal kan, akan meninggal. Sampai Abu Thalib di hadis yang lain itu, Pak Bu, menyatakan gini, wahai anak paman, anak saudaraku Muhammad, aku tidak memeluk agama yang kamu bawa, tetapi aku memeluk agama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bapaknya. Aku memeluk agama Abdul Muthalib. Karena itu sarannya Abu Jahal. Sarannya Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apa kamu akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya begitu Rasulullah datang pada Abu Thalib, paman, muni la ilaha illallah paman, muni paman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti aku akan mintakan ampun kepada Allah. Muni paman, gak gelem. Pamannya gak gelem. Aku akan mengikuti agama Abdul Muthalib, karena sarannya Abu Jahal itu. Dipaksa oleh Rasulullah, gak gelem. Akhirnya
Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Yaitu yang Rasulullah akhirnya menangis, karena Abu Thalib itu merawat Muhammad itu sejak umur 8 tahun sampai menikah. Kan luar biasa itu. Rasa kecewa di dalam hatinya Rasulullah. Akhirnya diturunkan ayat oleh Allah untuk memberitahu kepada Rasulullah. Contohnya ini surat 28, ini surat Qasas di ayat 56. Allah menyatakan ini karena Rasulullah sumpek, Bapak. Sumpek, lalu Allah memberitahu kepada Rasulullah, kono aja sumpek, kono bahasa saya itu, kamu jangan sumpek. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nih, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ya Rasul, kamu ini gak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai, yang kamu kasih. Abu Thalib yang kamu kasih, gak bisa kamu berikan petunjuk. Yang memberi petunjuk siapa? Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini yang memberi petunjuk Allah kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki ialah orang yang mencari petunjuk. Itu yang dikehendaki oleh Allah, diberi petunjuk. Sampai Allah itu menyatakan begini, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah, aku Muhammad, aku mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk itu. Aku tahu Abu Thalib tidak mau menerima petunjuk, makanya nggak saya beri petunjuk. Walaupun kamu memaksa untuk supaya beriman kepada Allah dan kepada Rasul, tidak bisa, karena Abu Thalib itu tidak mau menerima petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ini ada korelasinya, Pak. Korelasi di ayat, di hadis lain. Kalau tadi mencaci maki napa? Tuhan mereka, itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, mal'unun min sabbi walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasubbu rajulu walidayhi? Qala, Rasulullah berdawuh, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terlaknatlah seseorang yang memaki kedua orang tuanya. Wong tuane dhewe dimaki, terlaknat itu namanya, jauh dari rahmat Allah. Mereka para sahabat itu bertanya, ya Rasul, bagaimana seorang dapat mencaci kedua orang tuanya sendiri? Masa bapaknya sendiri, ibunya sendiri dicaci maki? Masa ada ya Rasul? Lalu Rasulullah bersabda, dia mencaci bapak seseorang, lalu orang yang dicacinya itu balas mencaci bapaknya. Tahu?
bapakmu itu untune bogang. Terus dibalas oleh temannya yang punya bapak bogang tadi, bapakmu dhewe yang ngono, mlaku saya kate matek nun sewu. Maka itu namanya saling balas membalas, mencaci maki. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti itu namanya mencaci maki bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Dan dia mencaci ibu seseorang. Lalu orang yang dicacinya itu membalas mencaci ibunya. Yaitu yang dimaksud orang yang terlaknat. Oleh karena itu kita tidak boleh mencaci. Kalau tadi masalah apa? Sesembahan. Kalau sekarang mencaci maki orang tua, terlaknat. Di akhir ayat niku, hampir akhir ya, ayat itu kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Di tengah ayat itu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaannya. Artinya begini, sebagaimana kami hiaskan kepada mereka cinta kepada berhalanya, terus membelanya dan menolongnya. Berhala itu dibela, ditolong. Maka kami hiaskan pula kepada setiap umat dari kalangan umat terdahulu yang sesat menyukai amal perbuatan mereka. Jadi perbuatan yang sesat itu dicintainya. Ini pengertian kadzalika zayyana likulli ummatin amaluh. Lalu menurut tafsir Al-Qurtubi dan Tobari itu menyebutkan ayat ini turun karena sebagian kaum muslimin saat itu mencela berhala-berhala kaum musyrik. Walaupun itu memang batil, cara mencela yang kasar justru menimbulkan madorot. Akhirnya orang musyrik tersinggung, mereka membalas dengan mencaci Allah. Wah, dakwah semacam ini malah rusak, bukan mendekatkan diri kepada kebenaran. Jadi yang dilarang bukan keyakinan tauhidnya, tetapi cara menyampaikannya. Ini yang perlu digarisbawahi. Lalu ini Pak Bu, prinsip pencegah kerusakan. Ayat ini dalil penting dalam fikih dan akhlak Islam. Suatu yang asalnya boleh bisa jadi terlarang loh Pak Bu, kalau menimbulkan dampak yang lebih buruk. Contoh ya, menurut usul fikih ngeten, darul mafasidi muqaddamun ala jalbi masolihi. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ini lah, itu lah merusak apa? Menolak kerusakan. Ini lah gak ditolak, jadi rusak. Itu lebih didahulukan daripada ada maslahatnya mencaci itu. Artinya begini, kalau ada satu perbuatan yang ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar, maka ditinggalkan meskipun asalnya boleh. Dan ini contoh ya, contoh dalam fikih. Berkata jujur itu asalnya wajib dan itu baik, tetapi bisa jadi tidak boleh berkata jujur, karena kejujuran itu malah membahayakan nyawa orang. Misalnya membocorkan tempat persembunyian orang yang didolimi. Berkata jujur kan wajib tuh Bapak, wong berkata jujur. Tapi ono wong Islam, ono wong mukmin dikejar-kejar wong kafir Bapak. Barang ono mlebu nang gang, terus masuk ke rumah. Dia masuk
ke sebelah kiri, jalan sebelah kiri, jalan sebelah kanan. Terus orang yang ngejar tadi mengatakan gini, kamu tahu orang yang kesini tadi? Iya tahu, ada apa? Akan saya bunuh itu. Oh, orangnya di sini tadi saya lihat lari ke kanan, padahal dia lari ke kiri. Sakjane lek jujur lari ke kiri mati wong ya, Bu. Dibojok, oh lari ke kanan, ke sana mungkin. Maka ketika berkata jujur itu tidak boleh dilakukan jika kejujuran itu membahayakan nyawa orang. Contoh pertama ya. Contoh kedua, jual beli. Jual beli asalnya halal loh. Boleh. Tapi bisa jadi menjadi haram. Kalau menimbulkan penipuan, monopoli atau merugikan masyarakat luas. Jadi haram. Padahal asalnya halal. Menikah itu asalnya sunnah. Bisa jadi tidak boleh, Pak Bu. Dengan catatan kalau orang tersebut yakin akan mendolimi pasangannya, tidak mampu nafkah lahir batin, emosional dan tidak stabil. Jadi akan menikahi orang, boleh tak nikahi, setelah itu akan saya tinggal, tidak saya urus. Merasakan itu nanti mendolimi, itu menjadi haram. Contoh keempat, nih, berhias atau berpakaian bagus, asalnya boleh itu. Tapi bisa jadi tidak boleh, Pak Bu, kalau menimbulkan fitnah atau kesombongan yang merusak diri dan orang lain. Kayak pakaian asalnya boleh. Begitu Bapak Ibu sekalian, usul fikih itu menyatakan kalau ada kemadharatan itu didahulukan pencegahannya daripada kemaslahatan yang ada di situ. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat begini, Bapak Bu. Niki. Jadi intinya boleh sama dengan tidak selalu baik. Boleh itu sama dengan tidak selalu baik. Dampak buruk yang lebih besar bisa mengubah hukum atau penilainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka ayat ini ditutup dengan kalimat ngeten, summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kuntum ta'malun. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Urusannya akan dikembalikan. Setelah itu fa yunabbihum, ditunjukkan kilo amalmu dulu waktu kamu di dunia. Maka Allah Maha Adil sebagai hakim yang terakhir. Di ayat ini Allah menegaskan semua akan kembali kepada Allah. Allah sendiri yang akan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Artinya tugas manusia bukan menghina, tapi menyampaikan dengan hikmah, menjaga adab, menjadi teladan akhlak. Bapak Ibu sekalian, itu yang disampaikan oleh Allah di surat 6 ayat 108. Jadi intinya begini, jangan kita ada orang yang suka mencaci maki sesembahan orang lain yang tidak mau menyembah Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan tidak berpengetahuan yang lebih dahsyat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.